Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Erza Prilia Sibarani sebagai pewawancara 4. Saya Muhammad Yusuf Alfianto sebagai pewawancara 1. Saya Ben Oval sebagai pewawancara 2. Saya Aldira Solat Putri sebagai pewawancara 3. Saya Siska Oktaviani sebagai kameramen dan editor. Kami siswa-siswi dari SMP 1 Cikarang Barat, kelas 9K, kelompok 6, ingin membuat tugas video mewawancarai warga sekitar TPU Poncol Dukuh. Simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum Ibu, kami siswa-siswi dari SMP 1 Cikarang Barat. Izin untuk mewawancarai Ibu tentang kuburan Dukuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh, mau tanya tentang apa? Kami ingin menanya bagaimana suasana di sekitar kuburan ini saat malam hari menurut Ibu. Kalau untuk malam hari ya di sini tuh sepi, sunyi, yang namanya makam kan. Cuman untuk penerangan di sini ada beberapa penerangan di sekitar jalan, karena ini tuh jalan alternatif juga ya, bisa untuk untuk orang mau bekerja. Jadi walaupun malam juga masih ada orang beberapa yang lalu lalang lewat sini. Jadi dikatakan tidak terlalu sepi gitu. Cuman ada malam-malam tertentu aja yang kalau lagi sepi gitu. Baik, yang kedua, apakah Ibu pernah melihat penampakan di sekitar sini? Kalau penampakan ya namanya makam pasti pernah ya. Cuman ya seperti itu. Yang namanya kita emang ngurus makam di sini ya udah terbiasa gitu, mau melihat apapun ya udah terbiasa gitu. Cerita mistis apa yang paling terkenal terkait kuburan ini? Kalau cerita mistis itu ya mungkin ada beberapa ya cerita mistis yang seperti ada pocong gitu ya. Kalau misalkan kalau yang orang-orang lihat ya di sekitar sini kadang juga ada kuntilanak juga ada gitu. Terus ada beberapa pohon-pohon besar gitu, ada penghuninya ya. Jadi cerita seramnya itu kayak suka menampakkan sama orang-orang yang tidak biasa lewat sini gitu, sering gitu. Terus kadang kayak misalkan ada orang yang berkendara tiba-tiba remnya itu blong gitu. Terus kadang tahu-tahu ada orang yang disasarin di sini, tahu-tahu dia sadar ada di makam gitu. Cerita mistisnya. Apakah ada waktu tertentu, misalnya malam Jumat, yang dianggap lebih menyeramkan di sekitar kuburan ini? Memang sebagian orang tuh mikir malam Jumat itu serem ya, identik sama mistis. Malam Jumat tuh sebenarnya tidak harus malam Jumat. Kadang malam-malam yang biasa aja suka menampakkan gitu. Apakah pernah terdengar suara aneh atau tidak biasa dari arah kuburan? Untuk suara ya paling yang sering itu suara tertawa, suara langkah kaki, udah cuman seperti itu aja sih. Banyak kadang-kadang suka juga ada suara orang ngobrol gitu. Bagaimana reaksi warga ketika mendengar cerita-cerita horor tentang kuburan tersebut? Kalau untuk warga mungkin sudah terbiasa ya, kalau untuk warga yang sekitaran makam ini, karena dianggapnya sudah terbiasalah dengan suara-suara seperti itu, dan penampakan itu udah biasa gitu. Bagaimana sikap Ibu dalam menghadapi cerita mistis itu? Lebih percaya atau menganggapnya sebagai mitos? Kalau untuk saya sendiri sih saya percaya ya, karena saya juga emang dari kecil saya sudah tinggal di daerah sini. Kebetulan juga orang tua saya ngurus makam di sini, dan saya pun suka bantu ngurus makam di sini juga. Jadi untuk saya percaya, karena sering juga saya melihat atau mendengar gitu. Cuman untuk beberapa orang ada juga yang menganggapnya mitos. Baik, bagaimana perasaan Ibu ketika harus melewati kuburan ini sendirian ketika di malam hari? Karena sudah terbiasa, jadi saya biasa aja. Gitu.
Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.